nggak semua pesilat itu pemain debus. Apaan tuh? Penabuh nayaga. Paku-paku yang kayak dijual di materialnya koalong, bukan. Kecil. Itu apanya? Wow. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Terus puasanya gimana nih? Masih lancar? Belum ada yang bolong-bolong sampai hari ini? Mudah-mudahan dikasih kelancaran ya sampai 1 bulan ke depan. Terus juga bisa dipertemukan di Hari Raya Idul Fitri. Amin. Oke, di video kali ini aku akan bawakan salah satu tradisi yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari Banten. Udah ada yang bisa nebak kira-kira tradisi apa yang mau aku bawakan kali ini? Ayo coba pikir-pikir dulu, kira-kira apa ya tradisi yang terkenal banget di Banten? Aku yakin sih kalian pasti udah banyak banget yang tahu sama tradisi ini. Nah, kalau misalkan kalian yang penasaran, mau tahu tradisi apa yang mau aku bawakan kali ini, mau tambah ilmu dan pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia? Ya udah, jangan kemana-mana, pantengin terus, tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Nah, kali ini tradisi yang mau aku bawakan di video ini tuh cukup familiar banget di kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi di daerah Jawa Barat, pasti kebanyakan udah tahu nih sama tradisi satu ini. Karena di video kali ini aku akan kasih informasi ke kalian semua tentang tradisi debus atau kesenian bela diri masyarakat Sunda yang berasal dari Banten. Ya kan? Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama tradisi satu ini. Bagi yang udah tahu atau mau lebih tahu lagi, tonton aja video ini sampai habis, jangan di skip supaya pengetahuan kalian tentang Indonesia lebih banyak lagi. Tapi sebelum kalian lanjut tonton video ini, aku mau ngingetin dulu, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi nih, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Kak, nggak usah kelamaan lah kak openingnya. Mana? Buruan, sini, tradisinya mana? Aku udah penasaran, tebakan aku bener atau enggak? Ya udah, kalau gitu kita langsung lanjut aja. Ini dia, kesenian debus yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Debus merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, tepatnya dari Banten. Pada awalnya, debus ini berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian berkembang digunakan sebagai media untuk memicu semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi, debus sempat menghilang seiring dengan melemahnya Kesultanan Banten di bawah kekuasaan Sultan Rafiuddin. Kesenian ini muncul lagi pada tahun 1960-an dan sampai sekarang berfungsi sebagai sarana hiburan. Nah, debus ini adalah salah satu kesenian yang berfokus pada kekuatan tubuh terhadap sentuhan senjata atau benda tajam dan pukulan benda keras lainnya. Bingung ya? Kepanjangan ya aku ngejelasinnya. Ya pokoknya intinya kesenian debus ini tuh berfokus pada kekebalan tubuh terhadap benda tajam atau benda keras lainnya. Pokoknya intinya gitu deh. Kalau masih penasaran, makanya tonton video ini sampai habis ya, biar penasaran kalian ini tuh mendapatkan jawaban. Oh ternyata debus ini tuh begini, gitu loh. Yaudah kita lanjut nih ya. Tapi nih ya, di Banten ada jenis kesenian lain yang serupa kayak debus, tapi namanya ini tuh beda. Ada nama lain untuk menyebut kesenian yang sama, yakni almadat. Di mana almadat ini sebenarnya adalah nama seseorang yang dipandang oleh sebagian orang sebagai cikal bakal debus. Jumlah kelompok kesenian almadat yang tersisa saat ini memang kalah banyak oleh kelompok kesenian debus. Tapi kayaknya emang lebih populeran debus ya. Orang-orang ini lebih banyak mengenal debus daripada almadat. Padahal sebenarnya tuh jenis keseniannya ini tuh hampir sama kayak debus. Kesenian debus ini dihidupkan dan dikembangkan di padepokan atau sanggar silat. Tapi nggak semua padepokan atau sanggar silat ini menggarap kesenian debus. Nah kalian tahu kan kalau antara debus sama silat itu memang satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Silat ini merupakan cikal bakal dari debus yang merupakan salah satu tahapan tertentu dalam aktivitas bersilat. Setiap pemain debus udah pasti dia itu pesilat. Tapi nggak semua pesilat itu pemain debus. Gimana maksudnya nih gimana? Jadi kalau pemain debus ini sebenarnya memang awalnya nih cikal bakalnya ini dari pesilat. Kemudian dia mendalami debusnya ini. Tapi kalau pesilat belum tentu pemain debus.
Karena tidak semua pesilat ini bisa debus, harus belajar lagi, ilmunya tuh ada lagi gitu, beda lagi, harus mendalami lagi. Kalau memang yang tidak punya niat atau nggak ada kemauan untuk bisa debus, ya udah jadi pesilat aja gitu. Soalnya kayaknya emang ada ilmu khusus sih yang harus dipelajarin untuk debus ini. Dan bisa juga nggak semua orang yang pesilat itu tuh bisa ngikutin kiat-kiat untuk jadi debus. Mungkin ya, kalau misalkan kita mau mendalami debusnya ini tuh harus ada pantangan-pantangan yang harus dijalanin. Atau ada keharusan tersendiri nih kalau misalkan kalian mau jadi debus nih. Misalkan ya, harus puasa dulu gitu berapa lama atau nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngelakuin itu gitu. Ada pantangannya atau ada keharusannya juga nih kalau kita mau mendalami ilmu debus gitu. Makanya nggak semua pesilat ini bisa debus karena kan belum tentu dia punya niat mau jadi debus. Aliran silat yang cukup besar di wilayah Banten itu ada 3 aliran, yaitu silat Cimande, kemudian yang kedua silat Bandrong, kemudian yang ketiga silat Terumbu. Nah, aliran silat tersebut mewarnai karakteristik kesenian dari debusnya yang dimiliki oleh sanggar atau padepokan tersebut. Komunitas atau kelompok pemain debus ini biasanya mengenali karakteristik debus Cimande, debus Bandrong, atau debus Terumbu. Setiap sanggar debus dipimpin oleh seorang guru besar atau syekh. Guru besar ini atau syekh ini membawahi sekitar 20 pemain debus, termasuk juga pemain atraksi dan juga penabuh nayaga. Apaan tuh penabuh nayaga? Itu loh, jadi kalau kalian suka nonton debus nih kan ada pemain-pemain musiknya tuh yang mukul-mukulin drum kayak gendang kentrung-kentrungan gitu. Nah itu mereka menyebutnya dengan pemain nayaga. Terus kan suka ada yang kayak barongsai gitu kan, modelnya ada yang tung tung yang suaranya cempreng banget, itu apaan sih namanya? Itu loh pokoknya yang ada kayak di drum. Nah itu pemain debus juga punya macam kayak pemain barongsai itu kan ada timnya tuh, sama debus juga ada. Musik ini mungkin tujuannya ini untuk melengkapi atraksinya ini juga ya. Kan kalau misalkan mereka mau beratraksi nggak ada back soundnya kan juga nggak asik juga ya. Kayak sepi banget gitu. Makanya ya udah diadain juga nih untuk pemain-pemain penabuh nayaganya ini supaya nggak terlalu tegang juga para penontonnya. Kalau ngelihat atraksi debus kan agak serem-serem gitu ya. Jadi ya udah kita kasih musik-musik supaya mereka nontonnya nggak terlalu tegang, lebih rileks aja gitu, nggak terlalu takut. Nah, untuk menampilkan kesenian debus ini diperlukan perlengkapan yang meliputi busana pemain, peralatan kesenian, dan juga peralatan atraksi debus. Kita bahas dari pakaiannya atau busana pemainnya dulu ya. Pakaian debus ini terdiri dari lomar atau ikat kepala. Kemudian ada bajunya juga nih, namanya baju kampret. Ini emang namanya begitu, bukan aku yang bikin-bikin. Emang nama bajunya tuh namanya baju kampret. Tapi ngomongnya jangan pakai penekanan ya, baju kampret gitu, jangan. Baju kampret gitu, biasa aja. Mungkin karena dari bentuknya mirip kayak kampret kali gitu, makanya dikasih nama baju kampret ya. Pasti ada filosofinya lah kenapa busananya atau pakaiannya dikasih nama seperti itu. Kemudian celananya ini namanya celana pangsi. Nggak pakai T ya. Kalau pakai T jadinya pangsit. Ya, lagi puasa ngomongin pangsit lagi. Celana pangsi tanpa T. Oke, terus kita lanjut lagi soal peralatan keseniannya. Yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan debus ini tuh ada 3 jenis. Kita bahas dari yang pertama dulu ya. Yang pertama ini peralatan kesenian kendang pencak untuk mengiringi debus Cimande. Yang terdiri dari tarompet atau terompet. Kita mengenalnya lebih ke terompet ya. Terus ada kanco atau gong, kemudian kendang kemprang, terus ada kendang gedur, dan terakhir juga ada kulanter. Asing ya dengar namanya ya. Sama. Kita lanjut yang kedua ya. Kemudian yang kedua ini peralatan kesenian patingtung. Ini tuh untuk mengiringi debus terumbu dan debus bandrong. Ini terdiri dari 1 kendang besar, kemudian 2 kendang kecil, kemudian ada gong kecil dan ada gong panggang. Apa ya? Gimana maksudnya? Ya memang namanya begitu dari sananya. Aku mungkin nyebutin doang. Sama, aku juga nggak tahu jenisnya kayak gimana. Tapi kalau udah ada kendang, ya kayak gendang lah. Terus gong, ya udah pasti kayak gong. Cuman mereka punya jenis dan nama-namanya sendiri gitu kalau di Banten.
Terus selain yang tadi aku sebutin, ada kendang, ada gong, ada juga kenuk, terus angkep, terus ada kecrek, terus ada tarompet juga sama kayak yang pertama. Dan terkadang juga nih ada yang menggabungkan antara kendang pencak sama rebana. Rebana tuh yang buat kasidahan gitu. Kadang bisa digabungin tuh antara kendang sama rebananya ini, karena musiknya mungkin nggak jauh beda ya, suara yang dihasilkan dari alat musik ini. Jadi kadang-kadang tuh mereka suka pakai rebana juga gitu untuk melengkapi alat musiknya mereka. Banyak juga kan alat-alat musik yang dipakai. Makanya kalau misalnya kita lagi nonton The Bus, itu personilnya tuh banyak banget. Soalnya emang gitu, yang atraksi aja berapa banyak. Terus yang tim-timnya yang untuk nyiapin perlengkapan dan peralatan untuk atraksinya juga banyak. Ditambah lagi sama tim atau anggota yang untuk pegang musik-musik, alat-alat musiknya itu juga banyak. Makanya kalau pas lagi atraksi The Bus itu tuh anggotanya tuh ramean. Tapi ya dari semua peralatan yang tadi aku sebutin, peralatan atraksi The Bus ini tuh tentu aja yang dipakai atau digunakan itu disesuaikan dengan jenis atraksi The Bus yang akan ditampilkan nantinya. Jadi mungkin nggak semua peralatan yang tadi aku sebutin itu bakalan dipakai. Jadi tergantung kalau misalkan permintaan dari si yang nanggep acaranya ini tuh maunya cuma atraksi ini aja gitu misalkan. Ya udah disesuaikan. Ya kalau atraksinya nggak terlalu serem, ya musiknya dibikinnya yang agak fun gitu, disesuaikan aja. Dan kalian tahu nggak, for your information nih ya, kalau kira-kira ada sekitar 40 jenis atraksi The Bus yang ada di Banten. Tapi pasti kalian udah familiar sih kalau udah pernah nonton The Bus nih. Ya udah aku sebutin ya. Jadi di antaranya itu ada jalan di atas bara api, terus ada juga yang mukul batu bata ke kepala, yang digeduk gitu, yang batanya diinin ke kepala sampai hancur batanya. Terus ada juga yang jilat pisau, tapi pisaunya itu sebelumnya tuh udah dibakar dulu, jadi kan panas banget tuh. Abis pisaunya dibakar, terus udah panas sampai nyala gitu, kayak ada baranya, dijilat deh sama si pemain The Busnya itu. Macam ngejilat lollipop gitu ya. Enak bener dia mah. Terus ini ada juga nih yang menorehkan pecahan botol ke badan. Kayak gitu. Kalau suka lihat nggak, kadang ada yang mecahin botol ke kepala, terus diginiin lagi. Kan itu botol kan tajam ya, diginiin tapi dia kebal loh. Tapi itu kalau pemain The Busnya lagi agak emosi gitu ya, memang lagi keadaannya marah, enak juga tuh buat ngelampiasin ya. Pak gitu. Daripada ke orang kan bahaya, mending ke diri sendiri aja. Ada lagi yang nusuk pipi pakai jarum gede atau pakai besi. Nah ini juga pasti udah pernah tahu kan, lihat ya. Ada yang jarum segede apa tuh yang buat sate kelatak, itu tuh suka ditusukin ke pipinya sampai nembus gitu. Udah ngilu. Nah yang kayak gitu. Terus ada lagi yang nginjek pecahan kaca. Nah itu yang kayak ada kan lagunya, itu kuda lumping kesurupan. Nah, itu kayak gitu, yang injek-injek pecahan kaca. Terus ada lagi yang nyiram badan pakai air keras, tapi ini nggak sampai dilaporin ke polisi ya, bukan tindak kejahatan. Memang dia nyiram badannya sendiri, ya biarin aja gitu, memang buat atraksi. Lagi pula juga nggak ada efek apa-apa kalau sama pemain The Bus, ya kayak mandi air biasa aja gitu. Terus ada lagi juga nih yang tusuk perut pakai paku. Tapi biasanya ini bukan paku sembarangan. Paku yang mereka pakai ini bukan paku-paku yang kayak dijual di materialnya Koh Along, bukan. Jadi ada paku khusus yang mereka sebutnya ini dengan nama paku Banten atau paku Almadat. Dengilu ya dengernya ya. Itu perut ditusuk-tusuk. Tapi mereka nggak apa-apa loh, kebal. Sebelum sampai situ aja, jangan ngilu dulu ya, jangan ngeri dulu gitu, jangan ngebayangin udah ngeri duluan. Masih ada lagi atraksi yang lainnya, belum selesai sampai situ aja. Ada juga yang ngupas kulit kelapa pakai gigi. Giginya, sikatannya pakai apa pasta giginya? Sensodyne bukan? Nggak ngaruh sih, kalau Sensodyne kan buat gigi sensitif ya. Kalau dia mah ngupas kelapa kayak gitu mah, kecil. Terus ada juga nih yang menyayat-nyayat badannya pakai golok. Dan goloknya tuh tajam banget. Bahkan kadang biasanya sebelum dipraktekkan ke badannya dia tuh dipraktekkan dulu ke kelapa gitu. Ngupas kelapa tuh, terus kelapanya sampai kebelah. Akhirnya dicobalah ke badannya dia. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Nggak beset, nggak luka sama sekali, nggak berdarah. Aman, terkendali. Dan yang terakhir nih, ada juga yang nusuk lidahnya pakai kawat. Wow.
Ngilu sih ya ngebayanginnya. Tapi ini jangan ditiru ya, ini hanya bisa dilakukan sama pemain-pemain debus. Kalau kalian nggak punya keahlian khusus, don't try at home, oke? Oh ada lagi, aku sampai lupa nih, justru ini yang sering banget kita lihat dan populer banget di kalangan masyarakat Indonesia nih kalau ngeliat atraksi debus. Ini atraksinya itu yang nyemburin api. Jadi mereka tuh kumur pakai minyak tanah, terus habis itu apinya tuh disemburin jadi kayak naga gitu modelnya. Pas dia gitu apinya, wah gede banget. Pasti udah tahu kan, familiar kan, sering ngeliat yang kayak gitu-gituan. Nah dari segitu banyak macamnya atraksi debus yang aku sebutin tadi, peralatan yang digunain itu juga disesuaikan sama atraksi yang mau mereka bawakan. Kalau misalkan mau injak beling ya peralatannya ya pakai botol beling bekas ya kan, nggak mungkin pakai kaktus. Ya mereka ngumpulin botol-botol bekas gitu, habis itu dipecah-pecahin. Kalau udah jadi serpihan-serpihan dan pecahan beling baru diinjek-injek. Kalau misalkan yang berbau-bau besetan-besetan senjata tajam, ya apa sih senjatanya, paling golok, terus pisau, samurai mungkin yang tajam-tajam. Terus yang berhubungan sama tusuk menusuk, ya itu tadi ada paku Banten atau almadat. Terus juga ada besi dan juga kawat yang besar tapi ya, yang tajam itu. Ya gitu deh, pokoknya kurang lebihnya untuk peralatan yang digunakan sama pemain-pemain debus ini. Nah untuk pertunjukan kesenian debus ini idealnya biasanya dilaksanakan atau diadakan di lapangan terbuka nih. Ini bertujuan agar para pemain debus ini leluasa dalam melakukan atraksinya. Ya pasti sih ya logika aja gitu kalau misalkan mau ngelakuin adegan atau atraksi berbahaya kayak gitu, kalau indoor bahaya dong, bisa kebakaran ntar. Makanya di lapangan aja, kalau ada apa-apa kan gampang kaburnya. Oke, for your information lagi nih, kalau misalkan sebelum melakukan pertunjukan debus ini, para guru besar atau syekhnya akan melakukan ritual khusus dulu nih sebelum memulai atraksi. Yang intinya mereka memohon kepada Tuhan agar dilancarkan dalam melaksanakan pertunjukan debus. Kemudian pada saat hari pelaksanaan pentas kesenian debus ini, jalannya pertunjukan biasanya akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Jadi mereka tuh punya rundown-nya dulu nih. Tahapannya itu yang pertama udah pasti lah ya nyiapin peralatan dan juga ngecek arena pertunjukan nih, apa udah aman atau belum, peralatannya udah lengkap atau belum gitu. Itu tahapan yang pertama. Kemudian yang kedua, guru besarnya ini atau syekhnya ini tadi akan memanjatkan doa untuk kelancaran pertunjukannya sampai acara nanti selesai. Kemudian yang ketiga, memainkan tetabuhan atau pengiring untuk mengundang penonton agar mendekati arena pertunjukan. Jadi kayak dipancing dulu gitu kali ya. Kalau misalkan ada keramaian gitu kan, ada kegaduhan, orang-orang kan pada kepo gitu kan. Ya ada apaan tuh berisik-berisik gitu. Akhirnya disamperin dah, nonton deh akhirnya. Udah gitu kan kalau misalkan 1 orang, 2 orang, 3 orang lama-lama datang terus jadi rame gitu kan, ada kerumunan gitu. Udah pasti orang tuh bakalan kepo gitu, dikiranya ada apaan sih, ada kecelakaan ya, ada tabrakan ya gitu. Padahal mah ada debus mau atraksi. Terus yang keempat nih, mereka akan menampilkan atraksi silat dulu nih sebelum memulai atraksi intinya atau atraksi debusnya ini. Mereka akan menampilkan atraksi silat dulu untuk menghangatkan suasana. Kayak yang aku bilang tadi di awal nih, kalau pemain debus ini udah pasti bisa silat. Cuma kalau pemain silat belum tentu bisa debus. Dan juga salah satu tujuannya ini untuk mengenalkan kesenian atau tradisi silat kepada masyarakat. Kan bisa juga nih kalau pas lagi nonton gitu ngelihat dia pada ciat gitu. Terus, wih keren juga nih silat nih, boleh juga dicoba nih, kayak gitu kan. Jadi mulai tertarik, jadi banyak deh peminatnya. Nah kalau misalkan kalian nonton debus agak ngeri sedep gitu ngelihatnya, tapi tertarik sama silatnya, boleh banget kok, nggak usah mempelajari debusnya, ikutan silatnya aja itu bisa. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, mereka ini akan pemain debus ini akan menampilkan atraksi debusnya nih. Tapi dimulai dari atraksi yang agak ringan-ringan dulu nih, sampai nanti puncaknya ke atraksi yang berbahaya. Jadi pelan-pelan aja dulu, dari yang ringan ke yang sedang, habis itu yang agak lebih berat sedikit, habis itu agak yang lebih berat lagi, terus yang lebih bahaya lagi gitu. Step by step gitulah, biar nggak stop, nanti perlahan naik level gitu. Supaya penontonnya juga bisa beradaptasi sama pertunjukan yang nanti bakalan dibawain. Oke guys, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa aku sampaikan tentang kesenian debus yang berasal dari Banten, Jawa Barat.
Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Siapa tahu habis nonton video ini nih kalian langsung berminat. Kan kalau misalkan makin banyak yang mempelajari kebudayaan dan kesenian tradisi Indonesia, makin banyak juga peminatnya. Jadi nih kebudayaan kita nggak bakalan hilang, nggak bakalan tergerus sama waktu nih. Yang era zaman sekarang kan udah milenial banget ya. Udah jarang banget anak-anak muda yang mau melestarikan kebudayaan atau kesenian dan tradisi dari leluhur atau nenek moyang kita gitu. Makanya kalau ada anak muda yang masih punya ketertarikan sama kebudayaan Indonesia, mereka tuh keren loh. Oke, semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa juga untuk diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Terus kalau misalkan kalian punya saran juga masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu, langsung aja komen di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku bakalan bawain request dari kalian. Terus jangan lupa juga terus support channel aku supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah. Udah ya.